Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Biro Advokasi. Pada kesempatan kali ini, podcast bakal membahas tentang kotik asik. Apa tuh kotik asik? Kode etik itu asik, ya. Terkait dengan tema tersebut, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Biro Umum. Ada Mbak Putri Dwi Nugraheni. Halo Mbak Putri. Halo Nabila. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Nabila gimana? Alhamdulillah sehat juga, ya. Mbak. Makasih banyak ya Mbak udah meluangkan waktunya nih buat ikut podcast di Biro Advokasi, ngobrol-ngobrol santai tentang kode etik. Sama-sama Nabila, kami juga merasa terhormat ya diundang di Biro Advokasi buat sharing terkait kode etik ini. Ya, harapan kami semakin banyak pegawai Kementerian Keuangan yang teredukasi terkait kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan. Siap Mbak. Karena memang ya Mbak, PNS itu kalau tanpa kode etik bagaikan makanan tanpa garam ya. Cakep. Hambar gitu ya. Betul banget. Oke deh, kita langsung aja nih Mbak. Kode etik, kode perilaku. Ya. Itu tuh mereka itu kan selalu disandingkan berdua ya Mbak. Di Betul. peraturan aja kode etik dan kode perilaku Betul. di lingkungan Kemenkyu. Nah sebenarnya nih Mbak, saya penasaran nih Mbak. Kode etik sama kode perilaku itu sama atau beda tuh Mbak? Jadi kalau kode etik itu, etika itu kan biasanya memuat nilai-nilai ya, nilai, prinsip, kemudian hal-hal yang menjadi pondasi dari suatu organisasi gitu. Sedangkan kalau perilaku tuh lebih rinci dari itu. Jadi ada dari pedoman dan nilai-nilai yang ada tersebut dijabarkan lebih rinci. Perilaku apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam organisasi tersebut gitu, Nabila. Kode etik berarti itu peraturan. Kalau perilaku itu sikap kita. Iya, bukan sikap itu, kita. Jadi mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan sebagai PNS. Oke, Gitu. berarti mereka itu sebenarnya mirip ya. Betul. Oke, Makanya disandingkan tuh. Di aturan kita juga jadi kode etik dan kode perilaku. Gitu. Oke. Nah terkait dengan hal itu nih Mbak, ini kita kan abis menghadapi yang namanya pandemi ya Mbak. Betul. Pandemi COVID-19. Nah kira-kira selama pandemi ini sampai sekarang ini apa sih Mbak pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan Kemenkyu ini? Yang paling sering gitu ya Mbak? Yang paling sering ya. Sebenarnya mungkin kalau data yang lebih komprehensif mungkin di pengelola kepegawaian ya yang lebih ini. Kalau di kepatuhan internal tuh biasanya kita kan melakukan pemantauan kode etik. Pemantauan kode etik yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal itu kami biasanya ada tema-temanya gitu, ada tema-temanya. Nah mungkin kalau dilihat tren karena tadi temanya bisa berubah-berubah ya, mungkin kalau yang tema yang sama dari 2020 sampai 2022 itu mungkin Nabila juga pernah ngalamin pemantauan terkait kepatuhan pengisian MyTask. Oke. Nah, itu kan itu rutin tuh dilakukan oleh KI di setiap tahun dari mulai 2020 di 2022 sampai dengan 2022. Nah, kalau secara tren itu tingkat kepatuhannya alhamdulillah meningkat gitu ya, meningkat. Jadi semakin banyak pegawai yang patuh dalam mengisi MyTask gitu. Jadi karena tidak dapat dipungkiri ya, selama adanya WFH ini kan nggak terjangkau nih antara atasan langsung dengan pegawainya kan ada jarak gitu yang biasanya setiap hari ketemu di kantor, ini pegawainya di rumah, atasannya di rumah atau atasannya di kantor gitu kan. Jadi ya salah satu bentuk pengawasannya, monitoring pegawainya ini menyelesaikan tugas atau enggak kan salah satunya dengan MyTask itu gitu. Makanya KI memandang perlu melakukan pemantauan terhadap kepatuhan MyTask. Nah untuk aturan terkait kode etik ini nih Mbak, di Kemenkyu itu aturan mana Mbak yang mengatur terkait kode etik dan kode perilaku ini Mbak? Kalau di Kementerian Keuangan sendiri dari tahun 2018 ya sudah ada PMK 190 di tahun 2018 itu terkait kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi memang peraturan ini terbit didasari dengan adanya amanah dari PP 42 ya, itu terkait jiwa korps dan kode etik PNS. Di situ diamanatkan bahwa masing-masing instansi agar menyusun kode etiknya masing-masing untuk instansinya. Kemudian juga dengan adanya pergeseran nilai-nilai budaya di lingkungan masyarakat, Kementerian Keuangan memandang perlu untuk ditetapkan peraturan terkait kode etik ini. Kemudian juga
perlu penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan tentunya untuk mendorong tercapainya visi dan misi Kementerian Keuangan. Jadi di tahun 2018 itu terbitlah PMK 190 tahun 2018 terkait kode etik dan kode perilaku Kementerian Keuangan. Baik, jadi tujuan kode etik dan kode perilaku ini untuk sama-sama mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan gitu ya Mbak ya. Iya. Dan manfaatnya ini berarti buat pedoman buat kita ya Mbak. Untuk sama-sama mencapai tujuan kita bersama. Jadi memang tujuan kode etik itu jadi selain untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, kan tentunya Kementerian Keuangan perlu melakukan pencegahan supaya pegawainya jangan sampai melakukan pelanggaran disiplin. Gitu. Jadi ditetapkanlah terkait kode etik tadi. Selain itu juga peraturan ini juga bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi kita jadi tahu mana hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Tentunya itu akan menjaga kehormatan kita sebagai pegawai negeri di lingkungan Kementerian Keuangan. Intinya jadi bajunya kita gitu ya Mbak. Apa yang orang lihat di kita itu tuh yang menunjukkan kita tuh bagaimana dari kode etik ini gitu ya Mbak ya. Betul. Nah selanjutnya nih Mbak terkait dengan hal itu. Tadi kan Mbak Putri udah ngejelasin kayak trennya selama pandemi ini KAI itu memantau terkait pengisian MyTask ya. MyTask. Jadi ini MyTask ini fitur di aplikasi kerja kita ya untuk melaporkan apa yang kita kerjakan hari ini. Nah ada survei dari BKN nih Mbak. Surveinya ini 30% PNS ternyata nggak ngapa-ngapain sewaktu WFH. Nah gimana tuh tanggapan Mbak Putri? Ya, memang pandemi kemarin tuh kayak bener-bener langsung berubah gitu ya. Tata sistem kerja kita berubah. Dari yang tadinya setiap hari di kantor, ini akhirnya ada yang di rumah, ada jarak gitu ya. Tadinya kerja secara fisik jadi lewat Zoom. Jadi memang kalau menurut saya ya, fitur MyTask tuh membantu sekali gitu. Dimana memang fungsi dari tugas dari atasan langsung itu kan melakukan pengawasan melekat ya kepada bawahannya gitu. Jadi kalau dibilang ada 30% pegawai yang nggak ngapa-ngapain ya saya harap itu bukan PNS Kementerian Keuangan gitu lah ya. Terutama PNS Sekretariat Jenderal jangan sampai lah ya, karena kalau boleh dibilang justru selama pandemi itu kita makin padat kerjaannya gitu kan ya. Saya pun juga merasakan seperti itu Mbak. Iya, jadi kayak kalau dibilang 30% PNS nggak ngapa-ngapain, kayaknya bukan pegawai Kemenkyu tuh gitu. Karena PR banget ya Mbak, yang awalnya koordinasi langsung gitu ya, one on one tatap muka. Sekarang tiba-tiba koordinasi harus via chat gitu kan, di grup. Terus harus tatap muka virtual meeting gitu-gitu kan PR yang buat ngumpulin orang-orangnya. Belum lagi kalau di rumah ada yang lain-lain gitu kan. Terus anak, yang lain-lain gitu kan. Ya jadi sih kalau menurut saya ya memang pentingnya pengawasan dari atasan langsung sih gitu. Jadi di sini peran atasan langsung ya Mbak yang sangat dibutuhkan supaya jangan sampai ada PNS yang nggak ngapa-ngapain gitu ya waktu WFH. Dan seluruh PNS itu juga harus benar-benar menerapkan nilai kode etik tadi. Kalau kode etik itu sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, rasanya sih nggak mungkin dia nggak ngapa-ngapain di rumah gitu ya. Karena kita punya nilai profesionalisme di mana kita harus melakukan pekerjaan sesuai yang ditugaskan gitu. Baik, siap. Nah itu contoh profesionalisme, kode etik, nilai profesionalisme ya teman-teman ya. Jadi untuk mendahulukan kepentingan negara ya Mbak ya. Apalagi pada waktu jam kerja gitu ya. Profesionalnya tuh benar-benar diuji kita tuh selama WFH. Nah selanjutnya nih Mbak, mekanisme penyelesaian pelanggaran. Nah kalau misalnya kepatuhan internal ada laporan nih terkait pelanggaran, nah itu mekanisme penyelesaiannya bagaimana tuh Mbak? Baik. Jadi kalau untuk kode etik ini memang seperti tadi saya sampaikan bahwa peran atasan langsung sangat perlu di sini, sangat penting. Jadi pengawasan atasan langsung karena nantinya yang akan melakukan penjatuhan sanksi juga di atasan langsung. Jadi dari atasan langsung ya, Mbak? Jadi kalau misalkan ada aduan atau temuan terkait pelanggaran kode etik ini perlu dilakukan penelitian dulu apakah ini akan diproses oleh atasan langsung atau dibentuk yang namanya majelis kode etik. Gitu. Itu perbedaannya gimana tuh Mbak yang diproses atasan langsung sama yang majelis kode etik? Ya, jadi ada beberapa hal. Jika pelanggaran tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan, kemudian tidak terencana,
tanpa paksaan, kemudian tidak mengandung unsur pengulangan, kecuali dalam hal pelanggarannya sifatnya sara, terus tindakan susila itu udah pasti langsung ke majelis, gitu ya. Tapi untuk yang tadi tidak mengandung unsur kesengajaan, tidak berencana, kemudian tidak tanpa paksaan, itu dapat diproses oleh atasan langsung. Kemudian pelanggaran tersebut juga tidak berdampak terhadap citra organisasi Kementerian Keuangan gitu. Itu bisa diproses oleh atasan langsung. Nah, itu contoh pelanggaran yang seperti itu tuh Mbak, yang harus diproses sama atasan langsungnya itu kayak gimana contohnya Mbak? Contoh ya, misalkan yang gampang-gampang deh, yang sering terjadi itu postingan sosmed. Postingan sosmed kita ke bawah suasana lagi kampanye, ikut-ikutan posting gitu. Nggak netral ya? Nggak netral misalkan itu, dan dia tuh yang nggak sengaja, mungkin karena terbawa suasana, terus itu juga tidak berulang, masa dia baru sekali gitu kan, terus juga tidak ada unsur sara dan asusila di dalamnya, nah itu bisa diselesaikan oleh atasan langsung. Tapi sebaliknya kalau misalkan dia mengandung unsur sara, asusila, kemudian itu sudah berulang-ulang, sudah diperingatkan berulang-ulang, dan dia dengan sengaja melakukan gitu, dan kemudian berdampak pada citra organisasi, maka itu akan dilakukan oleh Majelis Kode Etik. Gitu. Nah ini berhubungan dengan sosial media, berarti seringnya itu pelanggaran yang nggak disengaja itu justru di sosial media ya Mbak. Betul. Ya? Postingan-postingan itu. Nah menurut Mbak Putri nih, di era yang kita apa-apa pasti ngeceknya di HP dong, pasti ngeceknya di sosial media, bahkan berita-berita kita lebih sering tahu dari TikTok, dari Instagram. Nah kita nih baiknya apa aja sih Mbak yang perlu dan nggak perlu kita post? Nah kalau saya sendiri nih, contohnya saya suka TikTokan gitu ya. Sebagai pengguna TikTok, apa yang harus banget hati-hati jangan sampai saya posting? Kan tadi contoh dari Mbak Putri ada netral gitu ya, harus netral. Kita nggak boleh sampai berpihak pas lagi pemilihan gitu ya. Terus kalau semisal nih di TikTok banyak nih yang joget-joget gitu ya Mbak, itu gimana tuh tanggapan Bu Putri? Sebenarnya ya itu, kita perlu dulu memahami kode etik tadi. Jadi joget-jogetnya yang seperti apa sih gitu kan? Kita lihat dulu joget-jogetnya seperti apa sih. Kalau misalkan masih dalam kategori wajar ya, tidak menimbulkan persepsi buruk gitu ya dari orang yang melihatnya ya. Apalagi joget TikTok yang sifatnya untuk sosialisasi, kadang kan iya benar sih Mbak. Di kita pun di Instagram, di TikTok mungkin tim komunikasi itu suka buat konten kan, selama kontennya itu mengedukasi, terus mengandung nilai-nilai positif, ya saya rasa itu baik-baik aja gitu. Tapi ketika kontennya itu sudah mengandung unsur tadi joget-jogetnya ke arah asusila, terus menimbulkan persepsi negatif, itu ya nggak boleh gitu. Gitu karena sih. Di Biro Advokasi kemarin ada ya satu postingan itu sosialisasinya pakai joget TikTok lala ya gitu Mbak. Nanti muncul tuh informasinya ting 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 gitu. Kita buat narik perhatian orang aja sih ya, nggak apa-apa berarti ya Mbak ya. Selama tadi tidak mengandung unsur asusila ya dan sara, kemudian ada nilai-nilai positif ya, it's okay. Gitu. Jadi pada intinya kita tetap harus bijak dan nggak apa-apa banget gitu ya bersosmed ya, asal harus memperhatikan lagi unsur-unsur kode etik di dalamnya gitu ya Mbak. Apalagi kita sebagai cerminan PNS Kementerian Keuangan. Nah ada lagi nih Mbak, saya penasaran nih Mbak. Kalau semisal ada orang kena pelanggaran kode etik gitu ya, kode etik dan kode perilaku, nah kira-kira itu bakal menghambat karirnya nggak? Karena pernah saya tuh mendengar kalau ini orang udah pernah kena hukdis nih, ini nggak bakal bisa jadi pejabat, nggak bakal bisa berkarir gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Jadi perlu dibedakan dulu antara sanksi kode etik dengan hukdis ya. Jadi beda. Kalau kode etik itu arahnya sanksi, dia ada sanksi moral terbuka atau tertutup. Tapi kalau pelanggaran disiplin itu ranahnya kehukuman disiplin, itu berbeda. Gitu. Dan memang hasil dari orang-orang yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disiplin ini akan ada rekam jejaknya betul. Tapi di ketentuan kita terkait manajemen talenta ya, itu ada ketentuan bahwa seperti masa expired gitu loh. Jadi kalau misalkan dia
terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka selama 3 bulan sejak ditetapkan sanksinya itu, dia tidak boleh dimutasi, tidak boleh dipromosikan, seperti itu. Jadi ada seperti masa expired gitu ya. Gitu. Cuman sih ya alangkah baiknya jangan sampai lah ya, walaupun itu ada masa expirednya, jangan sampai lah kita kena itu pelanggaran kode etik itu. Berarti kalau kayak sekarang nih narapidana korupsi itu jadi pejabat itu memang masih bisa berarti ya Mbak? Kalau korupsi itu kan ranahnya udah pelanggaran disiplin ya. Jadi ada hukuman yang di manajemen talenta tuh ada layer-layernya gitu loh. Jadi kalau untuk pelanggaran disiplin berapa lama, kemudian kode etik berapa lama, jadi semuanya ada masa waktunya ya Mbak? Betul, ada masa waktunya gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin kita sebutnya hilaf kali ya, hilaf itu masih ada kesempatan ya Mbak untuk memperbaiki masa depannya. Cuman perlu dipertimbangkan juga sekarang pegawai Kementerian Keuangan kan pinter-pinter semua nih. Kalau ada 2 orang pinter, pasti dipilih yang belum pernah ada catatan dong gitu. Iya, cuman pasti. jadi ya itu supaya saya berbicara gini supaya terbuka lah menjaga diri, mencegah dari perbuatan yang melanggar kode etik dan pelanggaran disiplin gitu. Karena seperti yang kita orang-orang juga tahu ya Mbak, kebaikan banyak tuh bakal tertutupi dengan satu keburukan. Itu benar adanya. Betul. Karena orang-orang pasti akan lebih memilih yang bersih dibanding yang ada kotoran walaupun cuma sedikit gitu ya Mbak. Betul. Itulah pentingnya kita selalu menerapkan kode etik. Iya, benar guys. Dan kode etik ini nggak cuma berlaku saat kita di kantor ya, tapi saat kita di luar kantor pun kita tetap sebagai pegawai negeri Kementerian Keuangan gitu. Jadi tadi kalau misalkan contoh pelanggaran kode etik, misalkan masuk ke tempat yang dilarang seperti lokasi perjudian gitu. Misalkan, saya masuknya nggak di jam kerja kok, ya nggak bisa kayak gitu. Walaupun di luar jam kerja kamu tetap pegawai negeri Kementerian Keuangan gitu. Jadi pentingnya selalu menjaga diri, kemudian menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi nilai Kementerian Keuangan tuh memang sudah top banget ya dirancang untuk membentengi pegawai negeri Kementerian Keuangan gitu. Supaya nggak salah langkah ya Mbak. Contoh lagi tadi kan Mbak Putri nyontoin tempat perjudian. Kalau tempat kayak yang sekarang lagi viral gitu dunia malam itu juga termasuk pelanggaran kode etik nggak tuh Mbak? Kalau PNS masuk ke dalam sana gitu Mbak? Iya, ya tempat-tempat hiburan malam itu kalau misalkan dia masuk kecuali tanpa surat tugas ya. Misalkan kalau yang ada surat tugas seperti unit tertentu yang mungkin memang ada penugasan ke sana gitu, itu beda ya. Kalau misalkan dia tanpa surat tugas ya berarti dia sudah melanggar kode etik. Tapi kalau dia contohnya dia ikut minum miras, dia berjudi, nah itu udah ranahnya pelanggaran disiplin tuh. Benar-benar harus hati-hati banget ya Mbak. Harus hati-hati. Pergaulan juga berpengaruh besar berarti ya terhadap ini. Kalau anak milenial mikirnya, kok diatur-atur ya? Padahal sebenarnya itu justru untuk menjaga martabat pegawai negeri. Dan menjaga martabat diri kita sebagai pribadi manusia juga sih Mbak. Seperti tadi tujuan dari PMK tadi itu menjaga martabat pegawai negeri Kementerian Keuangan gitu. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, saya mau tanya nih, kalau Wise, kan kita ada aplikasi Wise ya. Betul. Buat pelaporan terkait pelanggaran di Kementerian Keuangan. Ini juga bisa orang umum bisa melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui aplikasi ini. Nah, terkait ini, pelapor pelanggaran ini aman nggak Mbak? Dilindungi nggak Mbak? Dari segi kalau misalnya ketahuan nih ternyata orang-orang bisa menerka-nerka siapa sih pelapornya? Oh ternyata yang tahu masalah ini tuh cuma si A. Nah kira-kira kalau dari pendapat Mbak Putri nih dari kepatuhan internal tuh gimana cara mengatasi ketika orang yang terlapor ini tuh tahu gitu pelapornya tuh siapa, di-spill gitu sama dia, karena yang tahu ternyata cuma si orang ini. Gimana tuh Mbak? Kalau saran saya sih nggak usah takut melapor gitu. Jadi selama kita benar nggak usah takut, karena pelapor bukan cuma Kementerian Keuangan, maksudnya yang melapor ke Wise itu akan dilindungi gitu, akan dirahasiakan namanya, kemudian bahkan Wise ini kan yang adminnya tuh di Inspektor Jenderal ya. Bahkan ketika itu dilimpahkan ke
UKI, misalkan ke UKI Setjen, itu kami tidak langsung dikasih tahu siapa pelapornya. Jadi sedemikian rupa memang dirahasiakan pelapornya gitu. Jadi nggak usah takut kalau memang menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, silakan melapor ke WISE gitu. Jadi insya Allah akan dilindungi gitu. Jadi benar-benar terjaga. Benar-benar terjaga gitu. Baik seperti yang tadi saya sampaikan, UKI aja bahkan nggak tahu gitu. Oh gitu. Gitu. Kecuali misalkan kita butuh konfirmasi tambahan ya ke pelapor. Itu kita minta nama pelapor itu dari pihak Itjen harus konfirmasi dulu ke pelapor. Pelapor bersedia atau tidak. Kalau pelapor tidak bersedia tidak akan diungkap gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau memang ada yang mau melapor, silakan melapor, nggak usah khawatir, sampaikan data sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya sehingga kalau memang takut ketahuan supaya kita nggak perlu konfirmasi lagi. Gitu. Oke. Gitu tapi sih. kalau semisal kayak yang tadi saya sempat mention kayak si terlapor ini tuh curiga kalau si pelapor ini tuh si A gitu Mbak. Itu gimana tuh Mbak? Kalau udah ada terus akhirnya si pelapor ini terduga pelapor ini dikucilkan di lokasi kerjanya, itu gimana? Apakah nanti ditindaklanjuti dengan pemindahan kerja si terduga pelapor ini atau gimana Mbak? Setahu saya sih sekarang lagi lagi disusun peraturan terkait itu gitu. Jadi yang lebih melindungi pelapor gitu. Tapi sejauh ini sih memang sangat dilindungi. Jadi ya benar-benar nggak usah khawatir lah gitu. Kadang itu kalau menurut saya ya, yang pelapor akhirnya ketahuan itu karena pelapornya itu sendiri gitu. Mungkin dia cerita sama temennya, gue lo yang ngaduin atau gimana gitu. Tapi kalau dari UKI gitu sih, ya insya Allah nggak bocor gitu. Maksudnya aman, kita lindungi bener data itu gitu. Tapi emang sih yang bikin ke-spill itu kadang ya pelapornya nih sebelum ngelapor udah curhat dulu nih masalah yang dialami. Kok gue gini ya sama si A, kok gue ngerasa si A gini ya. Akhirnya ketahuan lah siapa yang kira-kira ada yang gak suka sama gue, dia doang gitu. Akhirnya ketahuan lah dia yang ngelapor. Mungkin dari situ kali ya Mbak, kenapa bisa ketahuan siapa pelapornya. Bahkan di UKI pun kita nggak semua tahu gitu. Jadi di UKI itu sudah ada pembagian-pembagiannya, siapa yang pegang pengaduan, siapa yang pegang gratifikasi, siapa yang itu kita nggak saling tahu. Gitu. Nah ini juga nih Mbak, kalau semisal kayak dari WISE ada laporan pelanggaran, berarti kan nanti bakal diserahkan lagi nih penyelidikannya ke penelitiannya ke unit yang dilaporkan itu. Nah itu dari UKI-nya sendiri itu ada nggak Mbak investigasinya atau kayak sejenis, kalau di IPI kan kita tahu ya mereka ada detektifan gitu kan ya. Kalau di UKI sendiri ada nggak Mbak? Iya ada. Kalau di kita tentu saja kita ngumpulin bahan juga, pengumpulan bahan dan keterangan gitu. Jadi setiap aduan yang masuk nggak langsung kita ini ada masalah ini, enggak. Tentu saja kita analisis dulu, ini layak atau enggak untuk ditindaklanjuti, terpenuhi enggak unsur-unsur who, when, where segala macam, how itu terpenuhi atau enggak gitu. Jadi semua aduan yang masuk kita analisis dulu, kemudian kita kumpulkan bahan dulu, jadi nggak langsung dijudge ini dia melakukan pelanggaran. Jadi benar ada intelnya ya Mbak? Ya bukan intel sih itu. Ya full bucket lah gitu, pengumpulan bahan dan keterangan itu tetap dilakukan gitu. Entah minta info dari unit terkait atau dari berbagai cara lah gitu. Intinya tetap dilakukan pengumpulan bahan. Gitu. Jadi pada intinya tetap di UKI dulu ngumpulin bahan, baru nanti kemudian dimintain keterangan ke unit yang bersangkutan gitu ya Mbak? Ya. Oke, nggak terasa nih Mbak, kita udah ngobrol lama nih Mbak, nggak berasa ya guys ya. Kita sampailah di penghujung acara nih Mbak. Sebelum berakhir nih Mbak Putri, ada closing statement dari Mbak Putri? Oke, untuk Bravo People ya. Iya. Bravo People, jadi kalau closing statement saya, kode etik ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, tentunya sesuai tujuannya tadi untuk melindungi harkat dan martabat pegawai negeri, kemudian juga untuk mencegah pelanggaran disiplin. Jadi seyogianya kita dalam bertindak, berperilaku itu sudah sesuai dengan kode etik Kementerian Keuangan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Putri. Jadi Bravo People, kode etik dan kode perilaku ini sangat penting ya, karena merupakan pedoman bagi kita
Selain melindungi marwah kita sebagai PNS, juga sebagai pribadi manusia, tapi juga buat menjaga nama baik kita di institusi Kementerian Keuangan yang kita sayangi ini. Terima kasih banyak Mbak Putri atas waktunya, telah sharing-sharing banyak, ngobrol bareng nih kita sama Bravo People. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita pantun dulu. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.